Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Proposal Program Pendidikan Keaksaraan Dasar. Untuk lebih detailnya, yuk kita sama-sama simak video berikut. Pembahasan yang pertama ada latar belakang. Pendidikan nonformal adalah salah satu jalur pendidikan yang ada pada sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang tidak bisa dijangkau atau tidak bisa dipenuhi oleh pendidikan formal. Keberadaan PNP ini diharapkan bisa memberikan berbagai pelayanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat agar setiap warga negara mampu memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Salah satu program yang ada di pendidikan nonformal atau pendidikan masyarakat adalah pendidikan keaksaraan dasar, di mana program ini diselenggarakan untuk memberikan peluang kepada masyarakat yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan di jalur formal atau mereka yang putus sekolah dan mereka yang buta aksara. Nah, program ini diadakan tujuannya agar masyarakat tetap belajar dan bisa meningkatkan kemampuan diri sehingga masyarakat tetap bisa bersaing di era globalisasi saat ini. Seiring dengan perkembangannya zaman dan majunya teknologi, sistem pendidikan nasional pun berkembang. Nah, dari program pemerintah yang mewajibkan wajib belajar 12 tahun, namun pada kenyataannya, fakta di lapangan mengatakan bahwa masih ada masyarakat yang tidak tersentuh atau memperoleh layanan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, ada faktor lingkungan sosial. Yang ketiga, ada faktor geografis. Dan yang keempat, adanya ketidaktahuan dari masyarakat tentang program pemerintah di bidang pendidikan. Selanjutnya ada dasar hukum pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Dan yang ketiga, ada Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Lalu ada tujuan dari program pendidikan keaksaraan dasar. Tujuan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan secara umum dan yang kedua ada tujuan secara khusus. Tujuan secara umum yaitu untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan secara formal jadi bisa masuk melalui jalur non-formal. Lalu yang kedua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang mendukung peningkatan IPM khususnya di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Lalu tujuan yang kedua yaitu tujuan secara khusus, yaitu untuk memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang terkendala oleh berbagai keterbatasan, baik dari segi ekonomi, geografis, lingkungan sosial, dan lainnya, sehingga masyarakat tetap mampu bersaing sehingga dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai sasaran serta masalah yang dihadapi. Sasaran dari program ini sendiri yaitu masyarakat di kisaran usia atau di rentang usia 15 hingga 59 tahun, di mana mereka merupakan masyarakat terbelakang serta masyarakat miskin yang tidak mampu mengenyam pendidikan. Lalu, masalah yang dihadapi yaitu ketidakfahaman serta ketidakpedulian masyarakat akan pentingnya sebuah pendidikan untuk kemajuan hidup mereka, serta penyelenggara program yang kesulitan untuk menarik perhatian dan minat masyarakat dalam keterlibatan penyelenggaraan program atau dalam kegiatan pelaksanaan program itu sendiri. Hasil yang dicapai, di mana setelah
Proses atau pelaksanaan kegiatan ini diharapkan masyarakat atau warga belajar dapat terlayani serta terpenuhi kebutuhan keaksaraannya, di mana mereka dapat membaca, menulis, serta menghitung, dan juga mereka dapat memiliki keahlian dan keterampilan khusus terutama di bidang tata boga untuk menunjang kehidupan mereka di masa mendatang. Rencana program membelajarkan masyarakat demi memperoleh pendidikan agar mampu membaca, menghitung, serta menulis, serta pemberian pendidikan keterampilan tata boga, yang mana pembagiannya 40% calistung dan 60% praktek. Untuk pelaksanaannya dibagi menjadi 2 kelompok belajar. Di setiap kelompok belajarnya terdiri dari 10 warga belajar yang disertai dengan tutor. Untuk pelaksanaannya sendiri dilaksanakan di SKB Kuningan, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Untuk partisipatif aktif antara tutor dan penyelenggara dalam proses pelaksanaan program belajar mengajar menentukan keberhasilan pencapaian program. Untuk jadwal disesuaikan dengan kesepakatan antara tutor dan warga belajarnya, yang mana di setiap pertemuannya dilaksanakan selama 2 jam dan di setiap minggu terdiri dari 3 kali pertemuan selama 5 bulan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai penyelenggara program, sarana dan prasarana, dan juga rencana penggunaan dana. Yang pertama yaitu penyelenggara program. Penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar atau keaksaraan fungsional ini yaitu meliputi kurikulum atau standar kompetensi lulusan dan juga kompetensi dasar. Adapun kurikulum dalam pendidikan keaksaraan dasar ini terlampir pada proposal dan juga PowerPoint. Pembelajaran dilaksanakan selama 5 bulan dengan estimasi waktu selama 120 menit setiap pertemuannya atau dilaksanakan seminggu 3 kali. Kemudian yang selanjutnya ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pendidikan keaksaraan dasar ini. Yang pertama yaitu ada ruang tamu sebanyak 1 buah, kemudian ada ruang belajar teori 1 buah, ada papan tulis dan alat tulis sebanyak 5 buah, kemudian ada ruang tutor sebanyak 1 buah, meja kursi belajar sebanyak 25 buah, kemudian ada meja dan kursi keterampilan sebanyak 5 buah, kemudian juga ada meja belajar pamo atau tutor sebanyak 1 buah, kemudian ada komputer administrasi sebanyak 1 buah, dan yang terakhir ada monogram dan juga struktur lembaga sebanyak 5 buah. Nah, sarana dan prasarana yang dibutuhkan ini yaitu beroperasi dengan baik atau tidak rusak semuanya. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai rencana penggunaan dana. Rencana penggunaan dana pada program pendidikan keaksaraan dasar atau keaksaraan fungsional ini yaitu menurut Juknis setiap warga belajar mendapatkan dana sebesar Rp600.000, di mana dalam program yang akan kelompok kami laksanakan ini terdapat 20 warga belajar yang dibagi menjadi 2 kelompok belajar sehingga masing-masing tiap satu kelompok belajar mendapatkan dana sebesar Rp6 juta. Dengan rincian yang pertama yaitu ada persiapan kegiatan belajar mengajar minimal 10%. Nah, jika dirincikan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada identifikasi warga belajar sebanyak 3% atau jika dijumlahkan dengan uang itu sejumlah Rp180.000. Kemudian juga ada bantuan ATK warga belajar sebanyak 7% atau senilai dengan Rp420.000. Kemudian yang kedua ada pembelajaran dan penilaian mendapat dana sebanyak 30% dengan rincian yang pertama itu ada bantuan bahan tematik warga belajar sebanyak 13% atau senilai dengan Rp780.000. Kemudian yang kedua ada bantuan motivasi warga belajar sebanyak 12% atau senilai dengan Rp720.000. Kemudian juga yang terakhir ada penulisan sukma sebanyak 5%, yaitu jika dinominalkan dengan jumlah Rp300.000.
Kemudian yang ketiga juga ada untuk pembiayaan komponen transportasi satu orang tutor selama kegiatan, yaitu sebanyak 40%, atau jika dihitung dengan angka yaitu sebanyak Rp2.400.000. Kemudian yang keempat juga ada pengelolaan kegiatan dengan rincian, yaitu mulai dari transportasi penyelenggaraan, ada penilaian evaluasi, pelaporan, dokumentasi, dan juga monitoring dengan totalnya yaitu 20% atau senilai Rp1.200.000. Nah, jika ditotalkan, seluruhnya ini dalam satu kelompok belajar mendapatkan dana sebesar Rp6 juta dengan rincian tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian, karena dalam program kelompok kami ini ada 2 kelompok belajar, maka kami mengusulkan dana sebanyak Rp12 juta. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.